Baiklah, perkenalkan, nama saya Laurentius Realiun Duta Pratama, NIM 2101020081 dari Prodi 6 Akuntansi A2, ingin mempresentasikan hasil dari tugas akuntansi keperilakuan. Yang pertama, definisi akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan adalah dimensi akuntansi perilaku manusia dan hubungannya dengan pendesainan, penyusunan, dan penggunaan informasi akuntansi secara efisien dan efektif untuk mencapai keselarasan tujuan-tujuan. Akuntansi keperilakuan adalah pendekatan untuk menerapkan prinsip psikologis dalam proses akuntansi. Ini menekankan pada dampak perilaku pada keputusan akuntansi dan mencoba mengintegrasikan kedua pendekatan. Kemudian manfaat akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan penting karena memungkinkan orang untuk mengerti bagaimana perilaku manusia mempengaruhi proses akuntansi. Akuntansi ini juga membantu orang untuk mengerti bagaimana perilaku manusia dapat mempengaruhi hasil akuntansi. Selain itu, akuntansi keperilakuan juga dapat membantu orang untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengendalikan biaya, meningkatkan laba, dan memaksimalkan efisiensi operasional. Kemudian aspek akuntansi keperilakuan. Ada 5 aspek penting dalam akuntansi keperilakuan, yaitu yang pertama, teori perusahaan dan keperilakuan manajerial. 2. Penganggaran dan perencanaan. 3. Pengambilan keputusan. 4. Pengendalian, dan yang terakhir, pelaporan keuangan. Ruang lingkup akuntansi keperilakuan. Ruang lingkup akuntansi yang berkaitan dengan perilaku manusia ini antara lain, yang pertama, mengkaji tentang tingkah dan perilaku manusia terhadap konstruksi, bangunan, dan pemakan sistem informasi akuntansi yang diterapkan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Maksudnya, ruang lingkup akuntansi dapat melihat bagaimana gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi sifat pengendalian akuntansi dan desain dalam perusahaan atau organisasinya tersebut. Yang kedua, mengkaji pengaruh dari adanya sistem informasi akuntansi terhadap segala tindakan manusia, yang berarti melihat pengaruh sistem akuntansi terhadap kinerja, produktivitas, kerjasama, hingga pengambilan keputusan. Yang ketiga, sebuah metode yang menjelaskan dan memprediksi tindakan dan perilaku manusia dan membuat sebuah strategi untuk mengubah tindakan tersebut. Maksudnya adalah memanfaatkan akuntansi untuk mempengaruhi perilaku manusia dan mengatasi resistensi perilaku manusia tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.